warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Vivi Eka Pratiwi, mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya ingin menyampaikan tentang psikologi. Pengertian LMS. Learning Management System atau LMS adalah aplikasi software atau teknologi berbasis web yang digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan menilai proses pembelajaran. Salah satu learning management system yang dapat digunakan adalah Schoology. Pengertian Schoology. Schoology adalah salah satu LMS yang gratis memungkinkan kolaborasi secara online antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, bahkan dengan orang tua. Schoology merupakan salah satu platform inovatif yang dibangun berdasarkan inspirasi dari media sosial Facebook dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan. Platform ini dikembangkan pada tahun 2009 di New York. Fitur unggulan. Yang pertama ada kurs, fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran. Yang kedua ada groups, fasilitas untuk membuat kelompok, dan yang ketiga ada resource, sumber belajar. Kelebihan Schoology. Yang pertama, stay connect. Guru dapat mengirim pembaharuan ke kelas, grup, serta pesan pribadi dan memberikan umpan balik pada siswa, serta dapat mengatur acara. Yang kedua, itu ada extend class time. Siswa dapat melihat pelajaran secara online, berkolaborasi dengan teman-teman, dan dapat belajar secara mandiri melalui perangkat mobile mereka yang dapat dilakukan kapanpun dimanapun yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, ada manage on the go. Melalui Schoology, guru dapat dengan mudah mengabsen, membuat penugasan, berdiskusi, memeriksa hasil pekerjaan rumah, serta menilai hasil pekerjaan rumah. Selain itu, melalui Schoology, guru dapat memberikan umpan balik pada siswa melalui perangkat mobile mereka. Dan yang keempat, itu ada leverage iOS and Android device. Schoology merupakan aplikasi mobile gratis yang dapat diunduh dari semua perangkat mobile berbasis iOS maupun Android. Aplikasi ini juga memiliki pemberitahuan jika ada update atau pembaruan atau kiriman terbaru dari aplikasi tersebut, sehingga pengguna bisa mudah memperbaharui aplikasi ini setiap waktu. Kelebihan lain dari Schoology. Yang pertama, terdapat fasilitas untuk absensi. Yang kedua, terdapat fasilitas analitik untuk melihat aktivitas siswa. Yang ketiga, terdapat fasilitas moderasi atau pengaturan. Yang keempat, terdapat fasilitas memposting atau mempublish pelajaran. Yang kelima, terdapat fasilitas pesan atau chat. Yang keenam, terdapat fasilitas memposting status di grup atau kelas. Yang ketujuh, terdapat fasilitas mengelola grade atau nilai. Kelemahan dari Schoology. Yang pertama, tampilan home yang kurang interaktif sehingga pengguna pertama kali mengakses akan sedikit kesulitan. Yang kedua, konten pada versi mobile kurang lengkap. Yang ketiga, karena berbasis online saat ingin mengakses membutuhkan internet karena belum tersedia akses secara offline. Dan yang keempat, fasilitas untuk peserta didiknya juga kurang. Lebih banyak fasilitas yang disediakan untuk guru atau pengajarnya. Setelah kita melakukan login pada aplikasi Schoology, muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah recent activity. Jadi apabila kita ingin mempublish atau memposting di kelas akan muncul di sini. Dan ini sama untuk akun siswa. Setelah itu kita ke kelas. Di sini saya ada 2 kelas. Kita coba yang ini. Setelah masuk ke kelas akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, biasanya di sini itu berbentuk folder-folder dari setiap materi. Untuk menambahkan folder, kita bisa add material, selalu tambahkan folder. Nah, selain itu di sini juga ada reminder sama upcoming. Jadi di sini kita bisa tahu akan ada tugas di hari yang akan datang atau enggak, dan terlihat deadline-nya kapan. Jadi siswa
bisa melihat apakah tugasnya sudah dia selesaikan atau belum, apakah tugasnya sudah dikumpulkan atau belum melalui reminder sama upcoming. Nah, selanjutnya kita buka materinya tentang lingkaran. Nah, di sini itu terdapat materi tentang lingkaran, tugas-tugas tentang lingkaran, bahkan sampai penilaian tentang lingkaran. Jadi, di folder lingkaran ini, yang pertama, setiap pembelajaran biasanya kita akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Motivasi bisa berupa video, bisa berupa kata-kata, dan lainnya. Di sini motivasinya berupa kata-kata. Di sini juga sudah terdapat materi tentang lingkaran. Yang pertama, materi berbentuk PDF, yang kedua, materi berbentuk PowerPoint, dan yang ketiga, materi berbentuk dokumen Word. Jadi di sini bisa langsung memberikan materi berupa file. Setelah itu di sini juga ada tempat untuk diskusi. Berarti cara nambahnya, lihat lagi ke sini ke add materials, ada tugas, ada penilaian, link, diskusi, dan lain-lainnya. Nah, seperti ini gambaran atau tampilan dari room diskusinya. Jadi kita bisa melihat siswa siapa saja yang aktif menjawab dan bertanya. Selain itu, ada tempat untuk penugasan. Setelah itu di sini ada tugas satu lingkaran. Nah, di sini tuh kita bisa menginstruksikan siswa disuruh ngapain. Lalu di sini juga ada skala nilainya, kita bisa atur, terserah kita. Dan di sini juga dapat memasukkan file soalnya, bisa berupa PDF, PowerPoint maupun Word. Nah, di sini juga ada komentar, itu bisa digunakan oleh siswa apabila ada yang ingin ditanyakan seputar tugas. Dan di sini ada submission, itu kalau misalnya siswa sudah mengerjakan tugas dan mengumpulkan, di sini akan terlihat siapa saja yang sudah mengumpulkan dan kita langsung dapat memberikan skor atau memberikan nilai berdasarkan skala dari nilainya yang tertera di tabel ini. Setelah itu, di sini juga ada edit nilai. Nah, di sini kalau misalnya siswa sudah mengumpulkan, semua sudah mengumpulkan, akan tertera namanya di sini dan di sini nilainya, dan kita juga dapat memberi komentar di sini. Setelah itu, di sini ada statistika. Statistika ini menunjukkan maksimal poin atau maksimal nilai di sini berapa, lalu nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, median, modus, dan standar deviasinya. Setelah itu di sini juga ada info dan di sini terakhir ada pengaturan. Pengaturan itu ada edit. Jadi kita bisa mengedit tugas. Jadi di sini bisa kita edit lagi, namanya bisa kita ganti, deskripsinya bisa kita tambahkan atau tambahkan file atau link. Lalu juga bisa kita atur deadline-nya. Lalu di sini juga bisa kita lihat penilaiannya menggunakan skala atau menggunakan rubrik. Selanjutnya di sini juga kita bisa menambahkan gambar, bisa berupa kata-kata motivasi lagi ataupun gambar yang mendukung tentang materi yang akan kita bahas. Lalu setelah itu di sini ada penilaian atau assessment. Jadi penilaian ini merupakan salah satu fitur keunggulan dari Schoology itu sendiri karena tidak perlu menggunakan platform lain atau menggunakan Google Form. Setelah itu di sini ada asesmen atau penilaian. Di sini kita bisa membagikan soal. Jadi di sini bisa membuat soal dalam berbagai bentuk, mulai dari pilihan ganda, benar atau salah, sampai esai dan lain-lainnya di sini, dan juga bisa ditambahkan video maupun audio. Nah, misal di sini sudah terdapat 5 buah soal. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama itu menggunakan jawaban singkat atau esai dengan sudah ditulis poinnya 1, dan di sini juga ada grade penilaiannya 1, 2, dan 3. Sama, ini juga nomor 2 dengan poin dan grade penilaiannya sama.
esai dan jawaban singkat, nomor 3, 4 esai dan jawaban singkat, poin dan grade-nya juga sama. Lalu yang nomor 5 itu mencocokkan atau memasangkan itu dengan nilai poin. Lalu yang nomor 6 itu benar atau salah dengan nilai poin. Lalu selanjutnya ada grading. Jadi ketika semua siswa sudah mengerjakan penilaian tadi, itu nanti di sini muncul dari pertanyaan maupun dari siswanya. Selanjutnya ada pengaturan dari asesmen. Jadi di sini kita bisa memberikan instruksi dengan mengetik di sini dan juga dapat mencantumkan link. Lalu setelah itu di bawahnya itu ada pengaturannya, bisa menggunakan waktu atau pertanyaannya diacak atau jawaban pilihan ganda diacak, itu bisa kita atur di sini. Lalu setelah itu tinggal di save saja perubahannya. Setelah itu di sini ada link. Jadi kita juga bisa menautkan link dari luar ke dalam Schoology. Link dapat berupa link YouTube, link dari Google Drive, link dari blog, atau link dari Google. Jadi ketika kita pencet itu sudah mengarahkan kepada tempat yang kita tautkan. Di sini linknya kita dari link video YouTube. Jadi ketika dipencet langsung membuka ke aplikasi YouTube. Ini untuk menu materials. Nah, setelah itu dari materials kita ada update. Jadi di sini guru bisa membagikan untuk hari ini kita ngapain, untuk pembelajaran hari ini akan seperti apa, apakah menggunakan Zoom Meeting dan lain-lainnya. Di sini kalau misalnya menggunakan Zoom Meeting, kita tinggal tambahkan link Zoom pertemuannya. Lalu setelah itu ada gradebook. Gradebook ini merangkum semua nilai dari siswa. Jadi di sini kita bisa lihat untuk semua materi atau PR saja atau lain-lainnya nanti tersedia di sini. Kalau misalnya ada kuis, ada penilaian dan ada lain-lainnya nanti akan ditambah di sini. Nah, di sini kita lihat di sini ada 3 siswa. Di sini kita bisa masukkan nilainya ke dalam sini. Setelah itu ada GradeStub. GradeStub ini seperti pengaturan grade-nya gitu. Nah, setelah itu ada badges. Badges ini bentuk apresiasi seorang guru untuk muridnya. Nah, di sini apabila dia absen terus kita pencet di sini. Apabila dia sedang mengerjakan PR pencet di sini. Apabila dia punya absen yang positif seperti ini, partisipasi yang baik seperti ini. Jadi kita tinggal checklist saja sesuai namanya. Itu salah satu bentuk penghargaan untuk siswanya supaya siswanya termotivasi untuk belajar. Lalu setelah itu ada attend. Ini tuh absensi. Jadi kelebihan dari Schoology sendiri itu mempunyai tools untuk absensi tersendiri. Jadi kita nggak usah capek-capek buat bikin aplikasi baru atau bikin room baru. Untuk absensi di sini tuh udah bisa. Jadi di sini misalnya dia hadir atau enggak gitu, kita pencet aja hadir, tidak hadir, telat, sama izin. Kita tinggal di sini, terus kita lihat juga harinya, sesuaikan harinya, lalu kita save. Nah, yang terakhir itu ada members. Members ini daftar nama-nama siswanya. Jadi di sini ada nama siswa dan ada nama gurunya. Dan untuk masuk ke kelas ini, ke kelas 11 IPA Matematika itu harus menggunakan akses kode. Nah, akses kodenya itu ada di sebelah sini. Jadi nanti akses kode ini kita salin, kita bagikan kepada siswa, lalu siswa masuk ke Schoology dan memasukkan akses kode ini. Dengan otomatis dia akan tergabung ke dalam kelas 11 IPA Matematika. Seperti itu penjelasan Schoology dari saya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.